Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ramadana dari Sastra Inggris kelas B 2019. Saya akan mereview bab 8 dari buku Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Bab ini membahas mengenai upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. Dijelaskan bahwa antroposentrisme dan modernitas merupakan faktor determinan dalam mempengaruhi perubahan kebudayaan di lingkungan hutan tropis Kalimantan. Pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam secara umum di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah mewarnai perjalanan sosial budaya dan ekonomi di Kalimantan. Pemanfaatan sumber daya hutan dan alam sendiri dibedakan ke dalam beberapa fase atau era. Era pertama yang menjadi pembuka di bab ini adalah masa nomaden dan berladang berpindah. Praktik hidup nomaden dan kegiatan berladang berpindah berlangsung di masa prakolonial hingga kini. Namun, sekarang ini masyarakat nomaden dan berladang berpindah semakin sedikit di Kalimantan. Sebagian besar masyarakat pedalaman, khususnya Dayak, sudah memilih pemukiman untuk menetap dan bekerja. Setelah itu dilanjutkan dengan era pertambangan minyak dan batu bara. Era ini dimulai di era kolonial. Di Kalimantan Timur, minyak pada mulanya ditambang oleh Belanda di Sanga-Sanga, Balikpapan, dan Tarakan. Sedangkan untuk pertambangan batu bara sendiri berada di Lohulu, Kutai Kartanegara. Kemudian untuk era ketiga dimulai pada fase industri kayu, banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan. Era ini dikenal sebagai membanjirnya industri perkayuan di Kalimantan. Di era ini terjadi perambahan hutan yang ditempuh secara legal maupun ilegal. Namun pemerintah di era Soeharto memberikan izin konsesi hutan kepada beberapa pengusaha yang dipercaya dapat mengelolanya. Era selanjutnya adalah era kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai sejak pada tahun 1982, sementara untuk daerah sentra pengembangan sawit yang hingga saat ini masih berkembang adalah Wahau di Kutai Timur. Lalu era terakhir yang dibahas di bab ini adalah era ekowisata. Pemerintah Kalimantan Timur menjadikan wisata alam dan wisata budaya sebagai alternatif masa depan ekonomi Kaltim pasca tambang. Untuk daerah wisata sendiri terdapat pulau berbagai festival budaya yang menyatukan alam hutan dan sungai di Kalimantan Timur. Dari bab ini dapat diketahui bahwa ada beberapa aspek kritis kebudayaan yang penting untuk diperhatikan agar kebudayaan menjelma sebagai tuntunan hidup, tidak hanya dijadikan sebagai tontonan wisatawan dengan tujuan utama mendapatkan pemasukan daerah. Kita juga dapat mempelajari mengenai upaya mencegah laju deforestasi dan degradasi di lingkungan kita. Untuk itu terdapat beberapa program dari pemerintah dan masyarakat sipil dalam upaya melestarikan hutan Kalimantan, yaitu program reboisasi, program Kaltim Go Green, serta konservasi hutan. Namun dari bab ini dijelaskan pula bahwasanya dari sekian banyak program pelestarian alam di Kalimantan, sesungguhnya kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat Kalimantan sendirilah yang telah terbukti menjaga kelestarian alam Kalimantan. Karena itu, perlu diketahui bahwa pemanfaatan sumber daya alam secukupnya tidak berlebih adalah ajaran yang mampu menjaga alam Kalimantan sejak dulu. Modernisasi juga manusia modern dari luar Kalimantanlah yang membawa perubahan besar dalam pemanfaatan sumber daya alam Kalimantan yang berpola ekstraktif dan eksploitatif. Dengan begitu, menurut bab ini akan sangat arif dan bijaksana jika masyarakat Kalimantan dan dunia pada umumnya kembali pada ajaran nilai dan praktik masyarakat lokal Kalimantan dalam menjaga dan melestarikan alam Kalimantan di masa mendatang. Oke, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.